Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada. Saya juga mau menyapa setiap jemaat yang sedang menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman, Jonathan MTH, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tak terasa hari ini adalah minggu terakhir di bulan Januari di tahun 2024. Luar biasa. Kita penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, hamba mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk kasih setia penyertaan yang Bapa berikan bagi kami semua, sehingga kami masih menghirup udara di tahun 2024 ini. Hari ini, saat ini, hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba sebelumnya memohon ampun atas segala dosa hamba. Bapa layakkan, kuduskan, tahirkan hamba. Biarlah Roh Kudus memimpin hamba sehingga kebenaran firman ini boleh disampaikan. Setiap jemaat yang mendengar firman ini boleh diberkati, boleh dipulihkan hidupnya ya Bapa. Setiap kuasa gelap, kuasa dunia yang mau mengambil firman ini daripada kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Darah anak domba Allah menyucikan. Terpuji namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tanpa terasa 1 bulan telah berlalu. Hari ini kita bertemu lagi. Saya begitu sukacita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena hari ini kita akan berbicara tentang kemenangan. Apa yang kita akan lakukan di tahun 2024 untuk meraih kemenangan. Saya mengambil tema, yaitu tiada kemenangan tanpa peperangan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka ayat firman Tuhan dari Injil, dari kitab Perjanjian Baru dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Di sini bunyinya begini Bapak Ibu. Saya akan membacakan firman ini buat Bapak Ibu. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya mengangkat satu tema, yaitu tiada kemenangan tanpa peperangan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Dari pembacaan ini, kita diberikan kekuatan, jangan goyah. Kita akan mendapat upah jika kita setia di dalam Tuhan. Tetapi untuk meraih kemenangan, pasti kita harus mempunyai strategi. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kemenangan itu? Kalau dalam dunia olahraga, mungkin kita harus berlatih. Kita sebelum bertanding kita berlatih. Kalau kita lihat pertandingan tinju atau tenis meja atau tenis lapangan, olahraga sepak bola, sebelum
mereka melakukan pertandingan, mereka akan menyelidiki kelemahan musuhnya atau kekuatan musuhnya. Harus pakai strategi yang mana? Mereka harus pakai cara apa? Melihat musuh itu apa yang harus kita lakukan, kekurangan, kelemahannya di mana. Yang disitulah yang kita harus serang. Dan itu yang akan membuat kekurangan kita akan tutupi. Bagaimana supaya di tahun 2024 ini kita bisa meraih kemenangan? Kunci untuk meraih kemenangan yaitu harus memiliki strategi. Strategi itu apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai umat tebusan Tuhan, kita harus memiliki strategi. Kita belajar daripada Raja Salomo. Ketika Salomo meminta kebijaksanaan di dalam masa-masa awal kepemimpinannya. Kita buka dalam 1 Raja-Raja 3, 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan 10. 1 Raja-Raja 3 ayat 9, 10 sampai 11. Di sini adalah berbicara tentang awal Salomo diangkat menjadi raja di Israel. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham. Ini ketika Salomo berdoa kepada Allah. Hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar? Di ayat 11, kita lompat ke ayat 11 di situ. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Haleluya. Demikian jauh. Jadi ketika kunci untuk meraih kemenangan, kita meminta sebagai sang pemilik itu, yaitu hikmat dan kebijaksanaan. Ketika kita memiliki hikmat itu seperti Salomo, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta lawan-lawan musuhnya, nyawa musuh-musuhnya, tetapi dia meminta hikmat. Hikmat itu harus kita miliki karena kita akan menjadi pemimpin dalam keluarga kita. Dalam sekolah mungkin kita jadi pemimpin, dalam kantor kita bisa menjadi pemimpin, dalam gereja, atau yang paling ruang kecil, yang paling lingkup adalah di dalam keluarga. Oleh karena itu, kita sedang hidup dalam dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus memiliki fondasi utama, yaitu kita harus memiliki hati yang bijaksana. Untuk meraih kemenangan, kunci untuk meraih kemenangan yaitu memiliki hikmat dan hati yang bijaksana. Ada satu cerita ketika seorang Yahudi, dia memiliki hati yang bijaksana. Seorang Yahudi, dia akan pergi ke suatu tempat, ke luar negeri, dan dia akan meninggalkan rumahnya. Sedangkan barang-barangnya ada dalam rumahnya. Dia merasa takut. Akhirnya dia datang kepada bank. Dia datang, masuk, dia bertanya kepada karyawan, bisa nggak saya mengajukan pinjaman? Kata karyawan bank itu, boleh, asalkan Bapak harus memiliki jaminan. Sehingga dia bilang, saya mempunyai jaminan. Ditanya lagi, berapa banyak Bapak akan meminjam
kredit, orang Yahudi ini berkata, bolehkah saya kredit $5 dan saya akan membayar dalam 1 tahun? Kata karyawan bank ini berkata, kalau Bapak punya jaminan, maka saya akan mengurusnya. Setelah itu orang Yahudi ini membawa saham-sahamnya, arsip-arsip yang penting, tabungannya, semuanya dibawa dan disimpan. Setelah diteliti, ternyata omset itu, jaminan itu berharga $500.000. Bagaimana dia hanya mau meminjamkan $5? Ini namanya memberi pinjaman yang membingungkan. Setelah itu disetujui dan dia memberikan jaminan itu, saham-sahamnya, dan disimpan oleh bank. Setelah diteliti oleh karyawan bank, ternyata omsetnya bisa sampai $500.000. Karyawan bank ini berlari, bertanya kepada orang Yahudi ini, Pak, maaf, Bapak punya jaminan ini lebih dari $500.000. Kenapa Bapak hanya meminjamkan $5 saja? Kalau Bapak meminta pinjaman $200.000, kami akan melakukannya. Tetapi orang Yahudi ini berkata, saya sudah mengecek di bank atau penitipan untuk kotak penyimpanan arsip, dan mereka, jika saya menyimpan dalam kotak penyimpanan itu, harganya bisa mencapai $30 dalam 1 tahun. Apa yang dilakukan orang Yahudi ini? Dia memiliki hikmat. Karena apa? Dia meminjam $5, tetapi dia bisa menyimpan saham-sahamnya dengan aman. Itulah yang dimiliki, yang dimaksudkan memiliki hati yang bijaksana. Ketika kita memiliki hati yang bijaksana, kita dapat memutuskan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita dapat menyelesaikan masalah dengan hikmat yang dianugerahkan Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mengubah pola pikir adalah mengubah sudut pandang, belajar fleksibel, niscaya bisa membawa kepada pintu kemenangan. Jadi Bapak Ibu, kunci utama yang harus kita miliki untuk meraih kemenangan, memilikilah hati yang bijaksana, sehingga kita bisa mengambil langkah atau solusi yang mana yang harus kita ambil tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa meraih kemenangan di tahun 2024 ini? Yang kedua adalah bangun dan kembangkan diri. Bangun dan kembangkan diri. Begini Bapak, Ibu, Saudara-saudara, maksudnya adalah otot rohani harus dibangun, bukan hanya dalam 1-2 hari. Butuh proses, tetapi harus kontinu dan rutin. Kita harus membangun otot-otot rohani kita. Jika kita mempunyai otot-otot rohani yang kuat, maka apapun permasalahan yang datang, kita mampu menghadapi dan kita akan keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu pernah mendengar atau kenal dengan namanya Adirai, seorang binaragawan. Kita tahu badannya besar, tetapi ketika dia mengatakan langsung otot-ototnya keluar, bisepnya langsung keluar, dan itu dilatih bukan dalam tempo 1 atau 2 hari saja, tetapi butuh waktu yang cukup panjang. Bukan hanya berlatih, tetapi makanan pun harus dijaga. Oleh karena itu, yang kedua, bagaimana supaya kita hidup
menjadi berkemenangan di tahun 2024, yaitu otot rohani kita, makanan rohani kita harus dijaga. Kita wajib untuk mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah. Kita belajar sehingga otot rohani kita semakin kuat. Begitupun makanan rohani yang kita asup setiap hari, semakin hari semakin bagus, sehingga akhirnya roh kita semakin diperbaharui. Tetapi kenyataan saat ini banyak sekali bertentangan dengan yang kita alami. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Jika kita keluar, kita akan mendapatkan orang-orang yang begitu egois, orang-orang yang mementingkan diri sendiri, orang-orang yang tidak mempedulikan orang lain. Kita akan sama-sama membaca dalam 2 Timotius 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 pasal 3 ayat 1 sampai 5. Di sini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Di sini dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ini seringkali kita alami dalam kehidupan kita, dan ini nyata dan sering kita hadapi. Di ayat yang ketiga di sini dikatakan, tidak tahu mengasihi, kasih sudah mulai kehilangan jati dirinya, tidak mau berdamai. Kadang-kadang kita berantem dengan teman atau saudara. Saya udah memaafkan dia, tetapi maaf, kalau untuk bertemu saya tidak mau lagi. Tetapi maaf, saya sudah memberikan maaf. Itu belum maaf, Bapak Ibu. Tetapi kita masih menyimpan dendam. Ketika kita sudah mau mengasihi dan memaafkan, kita akan datang, berpelukan, kita akan menangis dan saling merangkul dan saling memaafkan. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kelakuannya. Jauhilah mereka itu. Itu kata firman Tuhan. Jadi dunia saat ini tidak baik-baik saja. Dalam perlombaan dunia ini, Bapak Ibu, untuk mencapai kemenangan, mari bangun dan kembangkan diri kita. Jangan biarkan orang-orang di sekelilingmu akan membuat Bapak Ibu, saudara dan saya menjadi jatuh dalam permainan mereka. Kembangkan diri. Apa yang ada dalam potensi diri Bapak Ibu, itu kembangkan, tingkatkan. Karena itu akan memberi nilai lebih, dan Bapak Ibu akan menjadi keluar sebagai pemenang-pemenang yang luar biasa. Namun kenyataan di hari-hari ini keadaan sangat berbeda. Orang-orang semakin egois, tidak peduli dan tidak mau mengalah. Orang-orang tidak peduli dan tidak mau mengalah. Ada satu cerita. Ada 2 orang, yaitu yang pertama orang Lampung dan orang Aceh. Mereka duduk dan mereka berbicara. Orang Lampung mengatakan gini, tahu nggak kamu, di Lampung itu adalah tanah yang subur. Ketika saya menanam singkong, singkong itu akan menghasilkan yang luar biasa. Dia akan menghasilkan yang luar biasa.
Dan ketika panen tiba, maka ketika kami mau mencabut tangkai singkong ini, maka di Aceh akan terjadi gempa bumi. Orang Aceh berkata, "Lah, kenapa bisa? Kok kamu cabut dahan singkong itu, tapi kenapa di Aceh bisa gempa bumi?" Karena di Lampung itu tanahnya subur, makanya akar-akarnya itu sampai kepada Aceh. Maka ketika kami mencabut singkong itu, maka Aceh akan gempa bumi. Lalu orang Aceh ini berkata, dan dia tidak mau mengalah. Dia berkata, "Kamu tahu nggak, di Aceh itu ada suatu kerajinan pembuatan kuali yang sangat besar. Dan tahu nggak, bahwa kuali itu besarnya 3 kali lipat dari lapangan bola." Orang Lampung ini berkata, "Lah, kok bisa ada kuali yang sebesar 3 kali lapangan bola itu?" Orang Aceh ini berkata, "Ya, mereka buat untuk menggoreng singkong-singkong dari tanah Lampung." Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tidak mau mengalah. Yang satu mengatakan dia lebih bagus, yang ini mengatakan ini lebih bagus. Mereka lupa akan esensi diri mereka, bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari poin yang kedua yang kita belajar untuk meraih kemenangan di tahun 2024 ini, yaitu kita mengembangkan, bangun, dan kembangkan diri menjadi potensi yang luar biasa untuk memberikan kemuliaan buat nama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kunci untuk meraih kemenangan di tahun 2024, yaitu tidak terikat oleh berkat, tetapi terikat kepada sumber. Tidak terikat kepada berkat, tapi terikat kepada sumber. Tanpa kita sadari, seringkali ketika saya bertemu dengan beberapa orang, mereka mengikuti Tuhan tujuannya untuk mencari berkat. Lupa mereka mencari sumbernya. Mereka datang, mereka meminta berkat dari Tuhan, memberikan kesembuhan, memberikan berkat yang begitu luar biasa. Tetapi ketika mereka sudah mendapat kesembuhan, ketika mereka sudah mendapatkan berkat, mereka pergi meninggalkan sang sumber pemberi berkat itu. Marilah kita sama-sama membaca dalam Matius 6, Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Matius pasal 6 ayat 33. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi, firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Bukan kita mencari berkatnya, bukan kita mencari kesembuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Jiwa kita kuat menjadi mental yang tangguh. Jadi, lihat hari ini, tahun ini, jika Bapak Ibu merasa tahun ini adalah tahun yang sulit, jangan mencari berkat. Andalkan pada sang pemilik kehidupan itu. Kita tidak terkait oleh berkat, tetapi terkait oleh sumber. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sama seperti poin yang pertama, ketika Salomo meminta hikmat, dia tidak minta harta kekayaan, dia tidak meminta nyawa musuh-musuhnya, tetapi dia meminta hikmat untuk memimpin. Itu pun dalam kehidupan kita. Rubah cara pandang kita hari ini. Jika kita ingin menjadi keluar sebagai pemenang,
tidak lagi terikat oleh berkat, tetapi terikat oleh Sang Sumber itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan dimuliakan oleh nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati secara finansial tidak secara otomatis membuat kita bahagia. Diberkati secara finansial tidak secara otomatis membuat kita berbahagia. Apalah arti finansial jika yang berlebihan jika kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Bapak Ibu bisa melihat banyak orang yang sepertinya dari luar mereka memiliki segala-galanya, memiliki rumah yang mewah, memiliki kendaraan yang mewah, tetapi ada pertentangan di dalamnya. Suami istri berantem, ada perselingkuhan, ada KDRT di dalamnya. Tetapi marilah kita belajar, kita mau mengandalkan hidup kita hanya kepada Sang Sumber itu. Kita harus memiliki mental yang bijaksana supaya ketika kita memiliki mental yang bijaksana, kita bisa multiplikasi berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak Ibu, saudara dan saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, mari sama-sama kita belajar. Jangan lagi kita mengikut Tuhan hanya untuk mengejar berkat. Tetapi ingat, kekristenan bukan berbicara tentang berkat. Kekristenan berbicara tentang investasi Bapak Ibu saudara dan saya ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Kita menghadap kepada Tuhan. Kita investasi hidup kita, sifat kita investasikan. Itulah kekristenan. Untuk mendapatkan tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Demikian jauh pembacaan firman, demikian jauh firman pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberikan kekuatan agar Bapak Ibu tetap kuat, supaya keluar menjadi pemenang. Ingat, yang pertama harus memiliki strategi, yaitu memilikilah hati yang bijaksana. Yang kedua, bangun dan kembangkan diri. Yang ketiga adalah tidak terikat kepada berkat, tetapi terikat kepada sumber. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman ini memberkati kami, sehingga kami di tahun 2024 ini kami meraih kemenangan. Kami meraih kemenangan bahwa kami akan memiliki hati yang bijaksana. Kami akan membangun dan mengembangkan diri kami. Dan kami tidak terikat lagi kepada berkat, tapi kami akan terikat kepada sumber. Bapak berkati setiap jemaat yang mendengarkan firman ini. Bapak, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Bapak mau berdoa secara khusus buat Bapak Gembala Sidang bersama Ibu Popi Tuhan, Pak Andi, Jonathan MTH, dan Ibu Popi Tuhan berkati anak mantu cucunya, berkati pelayanannya Bapak. Begitupun kami semua ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.